Baik sahabat-sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Afron Soji. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kompetensi bawah sadar keterampilan konseling. Oke, apa sih kompetensi bawah sadar itu? Jadi kompetensi bawah sadar itu begini, kita mampu melakukan sesuatu secara otomatis tanpa dipikir. Nah, sesuatu ini bukanlah sesuatu yang alami. Maksudnya gimana? Maksudnya sesuatu ini adalah sesuatu yang pernah dipelajari, ya. Kemudian dilakukan berulang kali hingga lama-lama menjadi ahli, lama-lama menjadi mahir. Nah, setelah menjadi ahli, maka kemampuan itu, skill itu menjadi otomatis. Sudah menjadi kompetensi pikiran bawah sadar. Nah, contohnya apa sesuatu yang menjadi kompetensi bawah sadar? Oke, langsung kita lihat. Ini adalah contoh umum kompetensi bawah sadar, yaitu seperti mengayuh sepeda, mengendarai sepeda motor, mengemudi mobil, menulis dengan pulpen, mengetik 10 jari, berbicara dalam bahasa asing, dan lain sebagainya. Kita akan bahas sedikit. Jadi, mengayuh sepeda, semua manusia ketika lahir, ya, ketika masih bayi, itu tidak otomatis memiliki keterampilan mengayuh sepeda. Keterampilan mengayuh sepeda itu dipelajari melalui jatuh bangun. Berawal dari roda 4 terlebih dahulu, roda 3 terlebih dahulu, roda yang ada sampingnya itu ya. Kan anak-anak kalau mau belajar sepeda kan pasti ada roda tambahan untuk menjaga keseimbangan sepeda. Nah, seperti itu. Jadi mengayuh sepeda itu dipelajari, tidak bisa secara langsung. Awalnya seseorang akan jatuh, seorang anak akan jatuh bangun naik sepeda, miring, nggak imbang, dan lain sebagainya. Tetapi lama-lama, seiring dia berlatih berulang kali, dia menjadi ahli dalam naik sepeda. Bahkan bisa lepas setang, kalau bahasa Jawanya cul stang, itu ya. Kemudian seperti hal selanjutnya adalah mengendarai sepeda motor. Pada awalnya, kita semua nggak bisa bagaimana cara mengendarai sepeda motor. Tetapi ketika kita sudah belajar, kemudian kita praktek berulang kali, maka lama-lama kita menjadi ahli. Ya, bahkan bisa lihai di jalan raya, seperti itu. Awalnya kita nggak tahu mana gas, mana rem, ya, mana untuk mengoper gigi, mana kopling, dan lain sebagainya. Kita nggak tahu. Bahkan ketika awal-awal kita belajar itu sangat memberatkan sekali. Karena kita perlu mengingat di mana letaknya rem, gimana caranya oper gigi, bagaimana cara memainkan kopling. Itu semua kita perlu latihan, perlu pembelajaran. Begitu juga dengan mengemudi mobil, kurang lebih sama dengan bagaimana cara mengendarai sepeda motor. Itu perlu latihan. Untuk awal-awalnya memang berat. Anda harus menghafalkan terlebih dahulu mana rem, mana gas, dan lain sebagainya. Tetapi lama-lama, Anda tidak perlu berpikir, Anda tidak perlu menganalisa untuk melakukan hal tersebut. Karena hal tersebut sudah menjadi kompetensi bawah sadar. Anda otomatis bisa, ya. Bahkan ketika dalam keadaan yang mendadak, Anda diharuskan untuk menginjak rem atau memindah gigi atau memainkan kopling, kemampuan seperti itu sudah otomatis. Anda tidak akan lagi gagap, Anda tidak akan lagi bingung harus bagaimana ini, harus bagaimana ini. Ini secara otomatis. Ya, ketika tiba-tiba harus memainkan kopling, pikiran bawah sadar Anda sudah otomatis mengendalikan tangan Anda, mengendalikan kaki Anda untuk memindah gigi dan memainkan kopling. Begitu juga dengan menulis dengan pulpen. Semua anak, kita semua manusia yang lahir begitu lagi tidak bisa menulis dengan pulpen, kita bingung menulis dengan pulpen. Nah, setelah kita sekolah, kemudian kita diajari bagaimana caranya menulis dengan pulpen, lama-lama kita bisa menjadi bisa. Kita tidak perlu lagi menghafalkan huruf A gimana ya, huruf B gimana ya, semua otomatis gitu. Begitu juga dengan membaca. Untuk awalnya kita belajar membaca dengan mengeja A, B, C gitu ya, B, U, Bu, D, I, D, Budi gitu. Awalnya kita membaca dengan mengeja, tetapi lama-lama setelah kita berlatih, setelah kita banyak belajar, setelah kita banyak praktek, kemampuan membaca itu menjadi sebuah kemampuan otomatis, karena itu sudah menjadi kompetensi bawah sadar. Begitu juga dalam mengetik 10 jari. Bagi Anda yang bisa mengetik 10 jari, pasti awal-awalnya itu perlu pembelajaran. Tetapi setelah Anda bisa, setelah Anda lama-lama latihan, setelah banyak praktek, maka mengetik 10 jari itu sudah nggak Anda pikir lagi. Anda bisa melakukannya secara otomatis. Anda bisa meletakkan jari Anda di keyboard sesuai dengan
posisi huruf masing-masing. Misalnya jempol berada di spasi, kemudian ada jari yang letaknya di atas, mungkin siap-siap mengetik huruf E, R, T, dan lain sebagainya. Gitu. Begitu juga berbicara dalam bahasa asing. Untuk berbicara dalam bahasa asing, ketika kita awal-awal belajar, kita nggak tahu menahu soal bahasa asing. Tetapi setelah kita mulai belajar, kita jadi mulai bisa bicara bahasa asing. Kita bisa mulai menulis dalam bahasa asing. Meskipun ketika kita berbicara masih terbata-bata. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin pronunciation-nya masih kacau gitu ya. Tetapi lama-lama setelah Anda banyak praktek, Anda banyak latihan, maka kemampuan berbicara dalam bahasa asing ini menjadi kemampuan otomatis. Anda bisa melakukannya tanpa dipikir. Anda bisa melakukannya secara spontan, otomatis gitu. Nggak lagi dipikir, nggak lagi dianalisa. Ini bahasanya apa ya? Ini temunya gimana ya? Nggak seperti itu. Itu sudah menjadi kemampuan yang otomatis. Nah, apa sih keterampilan yang menjadi kompetensi bawah sadar konselor? Ada beberapa, di sini hanya saya tuliskan beberapa saja. Misalnya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini merupakan sebuah keniscayaan, sebuah skill, sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh konselor. Ketika sedang memberikan layanan konseling, kemudian kliennya curhat, konselingnya curhat, otomatis kan sebagai konselor harus bisa mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian memberikan respon minimal atau dorongan minimal, ya. Kemudian bisa mengatur tatapan mata, gimana caranya menatap mata, gitu ya. Kemudian bagaimana caranya berekspresi. Ekspresi itu bagian dari cara menanggapi. Ketika seseorang klien menceritakan masalahnya kepada kita, menceritakan problemnya kepada kita harus pintar-pintar bagaimana cara memainkan ekspresi. Karena ekspresi kita bisa menunjukkan apakah kita perhatian atau tidak, apakah kita peduli atau tidak, apakah kita meremehkan klien kita atau tidak. Seperti itu. Kemudian ada juga kemampuan berempati, ya. Empati itu kalau secara definisi bisa diartikan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tetapi ketika kemampuan empati itu menjadi kompetensi, sudah menjadi kompetensi bawah sadar, itu bukan sekedar wacana bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tetapi konselor akan betul-betul bisa merasakan bagaimana menjadi orang lain, bagaimana bisa merasakan yang dirasakan oleh orang lain, bisa merasakan penderitaan atau masalah yang dialami oleh klien, sehingga dia bisa lebih objektif, dia bisa lebih bijaksana dalam membantu konseling, ya. Kemudian ada juga kemampuan untuk membaca masalah. Konselor yang sudah banyak praktik, yang sudah banyak menghadapi banyak klien, dia akan memiliki kemampuan membaca masalah. Maksudnya gini, kebanyakan masalah yang dialami oleh orang itu selalu ada polanya. Nah, ketika konselor sudah terbiasa praktek, sudah terbiasa membaca, sudah terbiasa belajar tentang keterampilan konseling, tentang pengetahuan konseling, pengetahuan psikologi, maka lama-lama konselor akan memiliki kemampuan membaca masalah. Ketika ada klien menceritakan masalahnya begini, mendadak Anda sebagai konselor sudah tahu, oh pola masalahnya paling seperti ini. Kalau pola masalah seperti ini, mungkin solusinya begini, akar masalah mungkin begini, gitu. Kemudian ada juga kemampuan untuk akrab dengan klien, kemampuan membangun hubungan yang baik dengan klien. Ini penting sekali, karena apa? Kalau konselor dan konseli tidak bisa akrab, maka layanan konseling itu bisa-bisa kaku, bisa-bisa nggak hidup. Keakraban dengan konseli, hubungan baik dengan konseli adalah salah satu kunci keberhasilan dalam konseling. Karena kalau klien sudah akrab, maka si klien ini akan dengan mudahnya menceritakan masalahnya, akan dengan mudahnya percaya dengan konselor sehingga dia tidak canggung menceritakan masalahnya, gitu ya. Seperti itu. Dan kemampuan-kemampuan ini yang saya sebutkan ini harusnya sudah menjadi keterampilan yang menjadi kompetensi bawah sadar, bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar wacana. Kalau sekedar wacana, seseorang mungkin tahu tetapi tidak bisa melaksanakannya. Contohnya ketika ada seseorang tahu, seorang konselor, seorang yang belajar ilmu konseling tahu bahwa kalau dalam mau melakukan konseling itu harus akrab dengan klien, harus akrab dengan konseli. Dia tahu betul manfaat akrab itu seperti apa. Dia tahu betul kalau akrab dengan konseli itu sangat penting sekali di dalam konseling. Tetapi apabila itu hanya menjadi pengetahuan, itu hanya menjadi knowledge, maka
hal ini kurang bermanfaat. Ya bermanfaat, manfaatnya sekedar pengetahuan itu, tetapi tidak bisa bermanfaat. Akan lebih bermanfaat apabila hal itu menjadi kompetensi bawah sadar. Jadi bukan sekedar tahu akrab itu penting, tetapi bisa menerapkan dan bisa mengamalkan bagaimana caranya akrab dengan konseling, bagaimana caranya empati. Mungkin ada seseorang tahu bahwa penggunaan tatapan mata dan penggunaan ekspresi itu sangat penting sekali di dalam interaksi, di dalam komunikasi konseling. Tetapi kalau hanya sekedar tahu, akan sulit mempraktekannya. Selain tahu harus kompeten secara bawah sadar, kompeten secara batin, sehingga bisa menggunakannya, bukan sekedar mengetahuinya. Ya, bisa menggunakan ilmu tersebut, bukan sekedar mengetahui ilmu tersebut. Gitu ya. Nah, dalam kelas online KKP, keterampilan konseling praktis, Anda belajar untuk mendapatkan pengetahuan yang relevan untuk Anda terapkan dalam banyak bidang kehidupan. Anda belajar untuk mendapatkan dan meningkatkan keterampilan-keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh konselor yang pastinya Anda butuhkan dalam memberikan layanan konseling. Sekali lagi, bukan hanya membuat Anda tahu, tetapi membentuk Anda agar menjadi terampil. Jika diibaratkan komputer begini, belajar di kelas online KKP ini adalah sebuah proses instalasi software keterampilan konseling yang akan membuat Anda menjadi semakin terampil. Apabila pikiran Anda adalah hardware-nya, maka ilmu keterampilan konseling ini adalah software-nya. Nah, belajar di kelas online KKP ini adalah sebuah proses instalasi software yang tujuannya adalah membuat Anda menjadi terampil, membuat Anda menjadi ahli, membuat Anda menjadi automatically without thinking, bisa memiliki keterampilan ini tanpa berpikir, bisa memiliki kompetensi bawah sadar yang dibutuhkan oleh konselor dalam memberikan layanan konseling. Nah, bagi sahabat-sahabat semua yang sudah pernah ikut kelas online KKP, silahkan bisa mengulang kembali videonya, bisa mempelajari ulang kembali videonya. Mana yang sekiranya penting untuk Anda, mana yang sekiranya Anda butuhkan, pelajari, ulangi, dan dalami. Nah, bagi sahabat-sahabat yang belum sempat ikut kelas online KKP, jika informasi ini menarik untuk Anda, jika Anda tahu bahwa kelas online KKP ini sangat membantu Anda, sangat Anda butuhkan materinya, dan jika Anda tahu ini kelas online KKP ini bisa meningkatkan keterampilan konseling Anda, maka Anda perlu untuk ikut kelas online KKP. Ya, demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Saya Afron Soji mengucapkan salam bahagia.